Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ada istilah dalam perbendaharaan bahasa kita, yaitu istilah ganti rugi. Istilah ini muncul ketika banyak gusuran tanah, maka pemerintah menawarkan ganti rugi. Ganti rugi itu sebenarnya satu ungkapan, gitu. Tapi dalam faktanya kemudian orang tanahnya diganti tapi dia rugi. Inilah yang dialami oleh orang-orang yang pernah menyerahkan kepercayaannya kepada Yusuf Mansur. Kita ambil saja paket Umrah Merdeka dengan balutan perusahaan tipu juga, namanya Paytrend. Itu ada 7.426 orang yang store untuk Umrah Merdeka dan ikut paket Paytrend. Dua-duanya nggak bisa dipakai. Satu orang membayar 10 juta rupiah. Jadi kalau 7.426, Yusuf Mansur meraup uang lebih dari 74 miliar. Ada sebagian kemarin seperti diungkap oleh Tayyiba TV itu, anaknya kembali meminta gitu, supaya uang orang tuanya yang sudah almarhum bisa dikembalikan. Bagi kita, seandainya Yusuf Mansur mau mengembalikan dengan senang hati, itu orang masih rugi. Dia diganti pun masih rugi. Apalagi ini dibawa lari. Bawa lari loh Yusuf Mansur. Paketnya coba itu, Paytrendnya tuh dibangkrutkan. Uangnya, ini kecurigaan saya pribadi nih ya, uang tuh dipindahkan ke tempat lain. Apa dia bangun apartemen, konon keserangan dia lagi bangun apartemen itu. Mana ada sebuah perusahaan yang katanya sebelumnya sehat, kemudian beberapa bulan kemudian ambruk dan uangnya hilang. Tanpa ada laporan, tanpa ada pertanggungjawaban. Mansur hanya bisa bilang, ente ikhlasin ya, gitu aja. Padahal dia cerita sebelumnya perusahaan bernilai 4 triliun. Ada yang kadang-kadang dia bilang 10 triliun. Gitu. Tiba-tiba uangnya hilang. Maka kita bilang, dia ganti saja uang orang ini sesuai dengan yang dia terima, orang tetap masih rugi. Itu uang kan udah lebih 10 tahun. Masa ya ketika uang itu kan harga kalau dikonversi ke emas ya. Emasnya 1 gram berapa sih zaman itu? Mungkin ya 500.000 rupiah gitu. Sekarang emas kan udah lebih dari 1 juta, mungkin 1.300.000. Itu udah berapa kali lipat. Itu kalau konversinya ke emas. Kemudian dari sisi nilai saat itu harga tanah misalnya gitu ya. Tanah itu mungkin ya harganya yang sekarang 1,5 juta per meter, 10 tahun lalu ya mungkin harganya 400.000 gitu. Ya kan, 400.000. Maka kita bilang dia kembalikan saja senilai yang dia terima 10 tahun yang lalu, 10 juta dikembalikan pada tiap orang, orang tetap rugi. Tapi Mansur nggak mau ngembalikan itu. Dia bilang paling minta aja ke Tuhan, kan gitu kan. Tuhan dia bawa-bawa ini. Lalu dalam keadaan apa nanti, entah dia lagi berkhayal di mana, dia bilang, Tuhan, lu tahu Cop, tahu. Kenapa kamu rugi? Itu karena di mulutnya YouTuber itu. Terus mau apa Cop? Ini cerita orang gila nih dengan Tuhan. Ana mau bangun resort ya Tuhan. Resort ya Allah. Ya udah, ini disediakan nanti 130 triliun. Tapi 1 rupiah pun kan tidak ada yang bisa dia buktikan. Nggak ada. Kapan Tuhan ngasih dia gitu? Itu ya namanya ceritanya ya kalau dalam beragama itu, kalau zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin ini dianggap perusak agama.
paling sedikit hukumannya orang-orang begini ini dijebloskan ke penjara bawah tanah gitu. Tapi Yusuf Mansur ya karena alam di sini belum memberlakukan orang-orang pendusta ini dengan jeratan hukum, lalu tetap aja ada orang mencoba nih kehilangan pijakan gitu. Hilang pijakannya begini. Lah rugi apa ente? Kok tiap hari nyerang Yusuf Mansur gitu? Kok setiap videonya terus menyerang Yusuf Mansur? Rugi apa gitu? Ini orang-orang yang masih berpikiran begini nih, kita kira dia tuh terlambat lahir. Terlambat lahir. Kenapa terlambat lahir? Ini contoh begini, pemirsa sekalian. Kan ada Komnas HAM misalnya itu ya. Era reformasi ini ada Komnas HAM. Itu Komite Nasional untuk Hak Asasi Manusia. Lalu apa pegawai Komnas HAM itu dirugikan gitu, ketika terjadi pelanggaran HAM gitu? Ya enggak. Tapi dia mengungkap bagaimana terjadinya pelanggaran HAM. Karena itu musuh dunia. Nah, penipuan terhadap umat Islam ini musuh Islam. Nggak boleh dibiarkan. Karena itu ya kita perlu membentuk panitia nih, siapa aja yang kerjanya nipu-nipu gitu. Karena selain Yusuf Mansur ada lagi tuh. Nah jadi kenapa kita ikut-ikutan? Misalnya nih ada sekarang nih Komite Nasional Perlindungan Anak. Ketika seorang bapak menganiaya anaknya gitu, dia kurung sampai mati misalnya. Terus negara ikut campur nggak? Harus ikut campur. Polisi nangkapin nggak orang tuanya? Ya harus ditangkapi. Kenapa? Karena dia melakukan kejahatan kepada anaknya yang harusnya dia lindungi, dia perhatikan, dikasih pendidikan yang baik, dia sayangi, sekarang dia nista gitu. Maka itu namanya ya dalam rangka melindungi anak-anak. Jadi kalau ada orang bicara kok ikut-ikutan gitu, ini terlambat lahir. Justru kita ingin ikut-ikutan, yang kita bela itulah korban-korban. Terus kalau korban-korban suaranya nggak disuarakan, siapa yang menyuarakan? Lalu biarkan gitu. Lalu antum bilang nih aneh salawatin gitu. Itu pembodohan. Udah aneh salawatin nggak ada cerita lagi udah. Ini Tuhan berselawat. Apa ini ya? Saya lihat di banyak grup-grup mulai terjadi degradasi kecerdasan dalam memahami agama gitu. Kalau kita tanya marah dia. Padahal ini sebuah pembodohan gitu. Di Yusuf Mansur ini, kalau kita tidak ikut membela korban-korbannya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perampokan legal atas nama agama. Sedekah gitu kan. Padahal tujuannya ngerampok. Tabung tanah gitu kan. Tabung tanah itu ya, itu cara dia bagaimana mendapatkan tanah. Itu syar'i, itu bisnis syar'i. Lalu dia bikin hotel. Yang terjadi apa? Di sana tuh dia jual kamar jam-jaman. Jadi dari ceritanya cerita syariat, di sana itulah tempat maksiat gitu. Terus kita biarkan gitu. Jadi apa nih dunia Islam ini? Jadi kita mengkritiki Yusuf Mansur, menjelaskan kebohongannya, itu adalah dalam rangka mencoba melindungi korban-korban yang bergelimpangan akibat kejahatan yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Lalu ada yang nanya, kok polisi nggak ngapa-ngapain? Ya tunggu. Polisi itu menunggu respon masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.